Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanian organik. Pertanian organik menurut International Federation Organic Agriculture Movement merupakan sistem manajemen produksi terpadu yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Dengan pertanian organik berusaha meningkatkan kesehatan dan produktivitas di antara flora, fauna, dan manusia. Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik atau International Federation Organic Agriculture Movement yang disingkat IFOAM merupakan organisasi internasional yang memberikan dukungan penuh terhadap sistem pertanian organik dan demokratis. Pada saat ini, IFOAM telah menyatukan lebih dari 750 organisasi yang ada di 116 negara. Prinsip-prinsip pertanian organik menurut standar IFOAM ada 4, yaitu yang pertama prinsip kesehatan, yaitu menerapkan pertanian organik dengan cara melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang kedua, prinsip ekologi, yaitu menerapkan pertanian organik pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu menerapkan pertanian organik dengan membangun hubungan untuk menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Dan yang keempat, prinsip perlindungan, yaitu menerapkan pertanian organik dengan pengelolaan secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.
Jenis tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan dengan sistem pertanian organik antara lain tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Manajemen produksi tanaman pertanian organik meliputi yang pertama, konversi lahan. A. Prinsip produksi pertanian organik harus telah ditetapkan pada lahan yang sedang berada dalam periode konversi dengan ketentuan sebagai berikut. 2 tahun sebelum tebar benih untuk tanaman semusim, 2 tahun sebelum panen pertama untuk tanaman tahunan, dan tanpa periode konversi atau zero conversion untuk lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar atau tidak dibudidayakan tanpa asupan bahan kimia sintetis. B. Masa konversi dapat diperpendek berdasarkan pertimbangan Lembaga Sertifikasi Organik atau LSO, namun tidak boleh dikurangi dari 12 bulan untuk tanaman semusim dan 18 bulan untuk tanaman tahunan. C. Masa konversi dihitung sejak lahan mulai dikelola secara organik dengan disertai bukti-bukti yang dapat diverifikasi seperti sejarah lahan, catatan produksi, rekaman pengawasan internal, dan lain-lain. Atau dimulai sejak tanggal diterimanya aplikasi permohonan sertifikasi organik kepada Lembaga Sertifikasi Organik atau LSO. D. Dalam hal seluruh lahan pertanian tidak dapat dikonversi secara bersamaan lahan organik dan non-organik. Harus mengikuti persyaratan split production dan parallel production. Yang kedua, pemeliharaan manajemen organik. Areal pada masa konversi dan yang telah dikonversi menjadi areal organik tidak boleh digunakan secara bergantian antara metode produksi pertanian organik dan konvensional. Yang ketiga, produksi paralel dan produksi terpisah. Produksi paralel dan produksi terpisah harus memperhatikan pembatas, penanganan, pengemasan, dan penyimpanan yang jelas, sehingga tidak terjadi pencampuran antara produk organik dan non-organik. Yang keempat, pencegahan kontaminasi. Jika terdapat kontaminasi dari udara, harus diminimalisir dengan salah satu cara sebagai berikut. Untuk tanaman semusim, menanam tanaman penyangga atau buffer zone dengan lebar minimal 2 meter dan dikelola secara organik. Untuk tanaman tahunan, minimal 2 baris tanaman dengan minimal 4 meter yang dikelola secara organik dianggap sebagai buffer zone dan tidak dapat diklaim sebagai organik. Zona penyangga atau buffer zone seperti parit, jalan, dan sejenisnya selebar minimal 3 meter. Jika sumber kontaminasi dari sumber air, maka harus dibuat filtrasi dengan ukuran 0,1% dari total luas lahan untuk meminimalisir kontaminasi. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Nah, begitulah penjelasan mengenai sistem pertanian organik. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. See you next time. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on the night with the setting sun, she ran in the woods away, so afraid.